Kita seringkali mau melakukan sesuatu yang baru, susah. Something new itu susah. Kita mau sukses, kok kayaknya hidup kayak begini-begini aja gitu. So, di video kali ini saya pengen sharing sesuatu yang agak berbeda gitu ya. Kita seringkali mau melakukan sesuatu yang baru, susah. Something new itu susah. Kita mau sukses, kok kayaknya hidup kayak begini-begini aja gitu. Jadi beberapa hari ini saya sedang mempelajari. Saya selalu suka mempelajari tentang market, mindset, psychology, apa yang ada di pikiran manusia dan sebagainya. So, saya mempelajari neuroscience belakangan ini yang cukup menarik buat saya. Jadi begini. Pikiran kita. Jadi saya gambar biar mudah gitu ya. Ini ada pikiran. Terus di sini ada thoughts gitu ya. Pikiran gitu. Kemudian ada lagi badan kita, ada feeling ya, kita ngerasain something di sini, feeling gitu ya. Kita merasakan sesuatu. Kadang kita merasakan sesuatu senang, happy, kadang-kadang kita merasakan sesuatu fear, takut, worried, anxiety dan sebagainya gitu. Itu di badan kita gitu kan. Nah, yang perlu diketahui di sini, ini cukup menarik teman-teman, bahwa pikiran itu adalah bahasa dari mind. Jadi brain kita, mind kita gitu kan. Ini bahasa dari, saya nulisnya bahasa gitu aja ya, bahasa dari brain gitu. Sementara feeling itu adalah bahasa dari badan, body gitu. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik. Pagi hari, bangun tidur. Habis itu Anda mikir, saya bentar lagi mau ke toilet. And within a few minutes, dalam beberapa menit aja Anda jalan ke toilet. Habis ke toilet, Anda mikir, bentar lagi harus sikat gigi. Oke, saya sikat gigi. Bentar lagi saya mikir, I think saya mau breakfast dulu. Habis itu Anda breakfast gitu kan. Anda mikir, oke, mandi deh sebentar. Mandi habis breakfast di rumah. Begini kan, breakfast. Habis itu Anda pikir mau mandi. Anda bergerak mandi. Habis mandi, sambil mandi, Anda berpikir kayak, enaknya pakai baju apa ya hari ini ya? Kayaknya ini, kayaknya itu. Oke dah, Anda ambil baju. Habis itu Anda pakai baju tersebut gitu. Jadi, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah bahwa apapun your action, tindakan Anda, dimulai dari pikiran. Ya, dimulai dari pikiran, mikir apa, kemudian kita melakukan itu, ngikut gitu. Jadi badan itu ngikut. So the mind itu memikirkan sesuatu, ditranslate ke badan, akhirnya badan itu take action, mengikuti kemana gitu. Nah, kalau ini Anda lakukan tiap hari, bangun pagi, Anda mikirnya itu terus. Lama-lama badan Anda akan di-training. Anda akan men-training badan Anda untuk menjadi biasa dengan rutinitas. Maka kita menyebutnya habit. Bahkan dia mengatakan bahwa, oke, lakukan sesuatu terus-menerus selama 21 hari, maka Anda akan menjadi habit. Anda tidak lagi memerlukan effort. Anda tidak lagi memerlukan will, niat. Ya, nggak perlu itu lagi. Karena sudah otomatis. Ya, jadi proses kita itu seperti itu. Jadi kita cukup punya will, niat yang kuat untuk melakukan sesuatu selama beberapa kali, 21 hari, rumusnya kayak begitu ya, itu teorinya seperti itu. Dan habis 21 hari maka kita akan biasa melakukan itu. Kita nggak bisa olahraga, oke kita niatin berangkat olahraga, nge-gym dan sebagainya. Setelah rutin selama 21 hari, minimal. Ada yang mengatakan sampai 3 bulan ya, minimal, maka badan Anda punya pikirannya sendiri. Karena sudah sinkron antara mind and feeling and body. Ya, jadi mind dengan pikiran tadi, kemudian feeling dengan body tadi udah sinkron. Badan itu jalan otomatis semuanya. Nah, sekarang kita ngomong kayak begini. Di pikiran itu menyebabkan feeling. Ini muncul. Jadi feeling kalau Anda punya feel takut, itu kan Anda habis mikir something ya. Anda punya feel senang, Anda habis mikir something. Anda tahu-tahu sekarang mikirin bos Anda gitu. Tahu-tahu sebel banget ya. Ya. Intinya apa? Thought menyebabkan feeling. Ya, pikiran menyebabkan munculnya feeling, apapun itu. Nah, feeling ini menyebabkan pikiran lagi. Ya, jadi tahu-tahu ngebayangin tentang mertua, habis itu feelingnya sebel. Habis sebel, feeling ya, ini ngomong feeling ya, feelingnya udah muncul sebel nih. Habis itu ingat lagi, iya ya, dulu dia itu kayak begini, pantesan saya sebel. Dikonfirmasi. Jadi muter tuh. Jadi pikiran pertama, seeding, muncul jadi feeling. Muncul, feeling ini mencari pemikiran baru. Dan akhirnya kayak begitu. Harus kerjaan sesuatu yang baru gitu kan. Wah, habis itu muncul feeling takut, khawatir. Mau ikut list building mastery, muncul habis itu. Kok gak enak ya? Kenapa gak enak? Karena ini mendisrupt sesuatu yang sudah otomatis. Badan kita ini kan ada habitnya ya. Begitu Anda mau melakukan sesuatu yang baru,
itu muncul ketakutan. Muncul sesuatu yang baru lah pokoknya, yang di luar kebiasaan, dan itu membutuhkan perbedaan rutin. Sehingga akhirnya ada kayak, oke, kok rasanya khawatir ya, mau ikut list building mastery, rasanya kok khawatir ya. Nah, rasa khawatir ini memunculkan pemikiran baru, muncul balik ke atas, yang akhirnya bisa nggak ya? Nanti disuruh banyak PR-nya. Nanti saya kalau nggak sanggup gimana ya? Itu pemikiran baru, dan pemikiran itu menyebabkan feeling baru. Kayaknya saya jadi tambah ragu deh. Kayaknya, itu jadi circle of hell. Jadi di sini ini akan berputar loop atau cycle dari pikiran ke feeling, dari feeling ke pikiran. Ini yang disebut state of being. Kondisi Anda itu di situ. Kondisi Anda ya. Jadi ini yang disebut dengan kondisi Anda hari ini gitu. Nah, sekarang kita analisa lebih lanjut. Kalau semuanya berawal dari pikiran, ya feeling berawal dari pikiran. Ini kan tadi awalnya seperti ini kan, ini nomor 1, ini nomor 2, gini kan. Nah, kita cek sekarang pikiran tuh munculnya dari mana? Where? Kebanyakan dari kita, pikiran itu munculnya dari masa lalu. Pas, dari masa lalu. Sekarang perhatikan deh, saya harus ngomong di depan kamera kayak begini. Wah, saya minder, muncul feeling minder. Minder tuh dilihat lagi, munculnya rasa minder tuh dari pikiran yang mana? Ternyata karena dulu tidak pernah diapresiasi oleh orang tua, oleh teman, oleh keluarga. Pernah dibully di kampus, pernah dibully di sekolah. Ketika pidato gitu di sekolah, habis itu dibully, habis itu menyebabkan itu masuk gitu. Berarti something in the past menyebabkan pikiran Anda, menyebabkan feeling Anda, menyebabkan tindakan Anda. Berarti semua tindakan Anda yang hari ini itu base atau berdasarkan sesuatu di masa lalu. What if Anda mau meninggalkan masa lalu, tetapi masa depan Anda malah dipengaruhi kuat oleh masa lalu Anda? Ingat sekarang bahwa apapun fokus kita, energi kita akan di sana. Apapun fokus kita. Makanya kemarin dulu banget ya ketika saya panic attack, saya tahu banget tuh. Saya mikirin sesuatu yang nggak jelas, belum kejadian, hari ini saya udah nggak enak semua, udah sakit semua, udah panic attack, udah sakit mana sebagainya. Kejadiannya belum ada. Artinya adalah dengan memikirkan sesuatu, badan akan merespon dengan kuat. Tingkat responnya ini yang dicari. Nah, maka ketika Anda perhatikan, setiap hari ketika kita mulai hari yang baru, ini new day gitu ya, kita bilangnya new day. Apa yang menjadi pikiran Anda, energi Anda, energi kita tuh terbatas banget. Dan apa yang Anda pikirkan, apa yang menjadi fokus Anda sehingga Anda membagi energi Anda. Anda memikirkan mulai dari suami, Anda memikirkan tentang istri Anda, belum punya pacar, teman, anjing Anda, mau beli mobil, kerjaan, job, Anda mau beli gadget baru, apalagi nih bos Anda, orang nyinyir di luar sana, hater Anda pikirin, kemarin orang itu nyebelin banget ya, musuh Anda, apalagi mertua, apapun, siapa orangnya, barang apa, apapun itu, nanti anak saya mau makan apa, kerjaan nanti mesti meeting sama siapa, dan sebagainya. So think about this, energi kita suddenly kayak begini. Nah, most of this, kebanyakan dari ini yang menyebabkan feeling di dalam tubuh kita itu adalah kejadian di masa lalu, bukan masa depan. Sekarang perhatikan, ingat-ingat lagi sekarang, apapun yang ada di isi kepala Anda, apa yang masa depan, apa yang masa lalu, objek yang ada di kepala Anda, mana yang masa depan, mana yang masa lalu. Berapa banyak jumlahnya objek di kepala Anda yang masa lalu dan berapa banyak yang di masa depan. Ada orang baru meninggal oleh keluarganya, orang tuanya, suami, istri, dan sebagainya. Maka berapa hari kemudian, isi kepalanya adalah masa lalu. Dia nggak akan bisa move on selama dia berpegangan dengan masa lalu. Dan ingat guys, ketika kita ngomongin tentang pikiran dan feeling, kalau feeling itu menyebabkan Anda addicted, dan saya nggak mau minder, kenyataannya kamu selalu mencari sesuatu untuk membuktikan bahwa kamu minder. Disuruh ngomong, kalau nggak minder gimana?
langsung ngomong. Tapi kamu akan menyebutkan excuse apapun untuk memvalidasi bahwa kamu minder. Kalau kamu baru ditinggal pasangan, suami, istri, meninggal gitu, maka kamu adalah orang yang bersedih, berkabung. Baru ditinggal pacar, kamu akan bersedih. Nah, berapa lama kamu akan addicted ke feeling bahwa kamu adalah loser yang ditinggal pacar? Berapa lama itu? Orang nggak bisa move on kan karena itu. Kalau kamu bisa move on, maka kamu akan move on. Kalau kamu melihat terus-terusan foto lama, kenangan lama, berarti sebenarnya kamu addicted to the feeling bahwa kamu itu loser dan sebagainya. Dan mencari aktivitas untuk ngefit, untuk ngasih makan feeling tersebut. Ya feelingnya terus akan seperti itu. Dan feeling itu akan menyebabkan pikiran lagi, thought lagi. Thought lagi akan mencari lagi. Dulu kayak begini, dulu kayak begitu, dulu jalan-jalan, dulu seru banget, dulu ini itu gitu kan. Ditinggal pacar nih. Makanya move on-nya lama. Karena kamu addicted. Kalau nggak addicted ya selesai. Kejadian selesai, sedih. Normal human being, sedih. Tapi habis itu selesai, ya sudah, lewat lagi kan. Anak saya nggak addicted ke gadget. Jadi pakai gadget, main, begitu timer selesai, 5 menit, 10 menit, 15 menit, selesai. Mereka langsung kayak berdiri, lari, taruh aja. Belum selesai mainnya, taruh aja, nggak ada masalah. Nggak addicted. Remember, bukan berarti kalau Anda main gadget itu addicted. Anak saya main gadget by the way, tapi nggak addicted. Yang penting itu addicted atau nggak, ketagihan atau nggak. Itu yang paling penting. Nah, kebanyakan dari kita itu ketagihan terhadap feeling tertentu. Terhadap emosi tertentu. Fear, worried, khawatir. Nah, ketika Anda sudah addicted ke sebuah feeling, maka Anda akan nge-feeding feeling tersebut dengan aktivitas apapun yang membuat Anda yakin bahwa feeling tersebut adalah sesuatu yang benar. Padahal feeling tersebut berasal dari pikiran. Dan pikiran tersebut berasal dari kejadian di masa lalu. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa kita ini mau maju ke depan. Bayangin kayak, think about this nih. Ini now. Kita lihat present day gitu ya, ini now. Ini masa lalu, past. Ini future. Kalau di masa lalu, ini Anda. Kalau di masa lalu Anda punya activity macam-macam yang menyebabkan Anda punya set of mindset lah, pikiran dan sebagainya, dan itu membentuk habit Anda di sini. Ya, remember, tubuh kita bergerak karena habit kan. Maka kira-kira masa depan Anda sudah bisa diprediksi bukan sih? Anda mau mencari peluang baru. Gimana caranya mencari peluang baru kalau Anda cuma melakukan habit yang sama? Masa depan Anda cuma pengulangan dari kemarin. That's it. Ingat ya sekali lagi ya. Masa depan Anda hanyalah pengulangan dari masa lalu Anda. Ya hari kemarin sama hari ini kurang lebih mirip lah ya. Kurang lebih mirip. Always kayak begitu. Nah, caranya untuk mendapatkan masa depan yang baru sesuai yang Anda mimpikan, ada beberapa hal sekarang di sini. Pertanyaannya adalah, kalau ini begitu banyak hal-hal yang Anda masukkan ke pikiran Anda, begitu bangun pagi, Anda pegang handphone, dan Anda ngecekin semua status sosial media yang mengkonfirmasi keadaan Anda. Anda ngelihat, wah orang lain lebih sukses ya, saya tidak sesukses dia ya. Coba saya bisa sesukses Denny Santoso, whatever. Kayak gitu. Itu kan mengklarifikasi kondisi Anda hari ini. Dan Anda bergerak pagi hari dengan klarifikasi yang sama bahwa Anda adalah orang yang newbie, pemula, gagal, dan sebagainya, belum sukses, whatever. Maka pertanyaan saya adalah, untuk mendesain sesuatu yang baru, di mana Anda di situ adalah Anda yang sukses, Anda yang unlimited, Anda yang berhasil melakukan banyak hal, energinya dari mana? Berarti kan ini Anda harus buangin kan? Ini kita bukan ngomongin buang mertua ya, teman-teman ya. Ini kita buang energi kita memikirkan mereka. Mikirin haters Anda kemarin, dia udah gini sama saya. Mesti gua bales nih kayaknya nih. Habis itu Anda penuh ide, 99% energi Anda untuk ngurusin haters Anda. That's stupid. Dan Anda bahkan cuma menyisihkan 0,01% dari energi kepala Anda malam hari. Kok hidup saya belum nyampe ya? Lah kan Anda gak pernah mikirin. Gimana mau nyampe hidup Anda? Sekarang pertanyaannya dari sini, mana yang Anda munculkan di sini untuk future Anda? Sekarang kalau saya tanya, kebanyakan orang di video ini atau dimanapun ya, kalau saya tanya, kamu mau kerjaan kayak apa sih? Kamu mau bisnis kayak apa sih? Bahkan kamu mau future kayak apa sih? Gak ada yang bisa jawab. Mereka bingung gitu. Saya tahu, saya clear. For me personally, saya clear. Travelio saya mau kayak apa? Saya clear. Tapi kalau banyak orang di sini, ya hidup kan dijalanin aja ya.
alasan yang buat saya tuh nggak benar sama sekali. Dia nggak tahu jawabannya, makanya jawaban itu seolah-olah benar. Hidup dijalanin aja. No, hidup nggak dijalanin aja. Karena kalau hidup dijalanin aja, berarti Anda menjalankan habit yang sudah Anda bentuk dari masa lalu. Lah kalau kita mau hidup yang baru, kenapa based on masa lalu? Kalau ketapel ditarik ke sini, maka pelurunya, bola ketapelnya akan lurus ke situ. Gimana kita bisa ke atas? So, harus ada sesuatu yang baru. Energinya dari sini harus Anda cut di sini, ini harus Anda cut nih di sini, sehingga Anda punya fokus ke sini, future. Sekarang mulai pikirkan, future kayak apa detailnya yang mau Anda miliki, kerjaan kayak apa yang mau Anda miliki, right? Nah, berarti dari sini, kalau Anda bisa mulai menghapus ini, nggak dipikirin maksudnya, nggak dipikirin, maka Anda nggak perlu mikirin ini lagi. Maka future Anda jadi banyak. Ada future 1, ada future 2, ada future 3. This is unlimited dan seterusnya. This is the future yang bisa Anda pilih. Kalau Anda melakukan habit yang sama yang kemarin Anda lakukan di sini, ini habit 1, saya tulis di sini habit 1, maka akan clear dia akan menuju ke future 1. That's it. Tapi kalau Anda punya impian yang lebih, mungkin ada future 2, mungkin ada future 3, maka Anda nggak bisa pakai cara ini kan, nggak bisa pakai ini kan. Anda harus mungkin mikir dari sini supaya ini jadi ke sini. Paham di sini maksudnya ya? Nah, ini ada sesuatu di sini. Apa yang harus Anda lakukan yang berbeda sehingga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau Anda melakukan hal yang sama, ekspektasinya jelas sama. Kalau Anda mencari peluang yang baru, itu artinya adalah mencari dari sesuatu yang Anda belum pernah tahu sebelumnya. Anda belum pernah tahu sebelumnya. Berarti Anda perlu aktivitas yang Anda juga belum pernah lakukan sebelumnya. Nah, ini gak enak buat sebagian banyak orang. Karena harus nge-cut ini semua. Nge-cut ini semua kan, nge-cut habit, nge-cut pemikiran yang biasa kita. Orang biasa dikatain kayak, kamu newbie, kamu pemula, kamu cuman ibu rumah tangga, kamu cuman satpam, kamu cuman security, kamu cuman itu semua. Itu biasa melabelin diri kita. Dan kita nyaman dengan itu, sehingga kita mencari aktivitas yang mendukung itu semua. Maka ketika itu di-break, bahwa kamu adalah orang yang unlimited, kamu yang sukses, kamu yang ini, gak enak, pasti ngebantah. Enggak lah, saya mah belum apa-apa. Ingat gak kata-kata itu? Setiap kali dibilang, wah sukses ya kamu ya, wah kamu buka restoran baru ya, keren banget ya. Ya ini mah bukan apa-apa. Selalu kita mencari feeling yang small, yang mengklarifikasi bahwa kita tuh nothing. Why? Nah ini yang teman-teman perlu cari ya. Semoga video ini memberikan wawasan buat Anda, right teman-teman, bahwa ini tadi, di awal tadi, pikiran Anda itu menentukan semuanya. Nah sekarang gimana caranya Anda untuk mendesain pikiran Anda yang baru? Ambil waktu lah, merem. Waktu Anda doa mungkin malam, pagi hari, Anda imagine. Anda pagi hari mau bangun tidur, imagine. Hari ini saya mau hidup yang seperti apa. Lupakan sebentar kejadian kemarin. Jangan diingat, oh ya kemarin saya punya dendam. Ngapain diingat-ingat? Oh iya ya, akhirnya oh ya ingat ya, dendam saya masih ada nih, belum saya balas nih. Ngapain gitu bangun pagi nginget-nginget kayak begitu? Anda lupa untuk fokuskan energi Anda ke masa depan. Hari ini Anda mau dapetin apa? Mau mimpi seperti apa? Right? So, hopefully video ini memberikan Anda wawasan. Bagikan video ini ke banyak orang, karena banyak orang gak nyadar bahwa hidupnya itu bisa didesain. Ya, saya bisa ngomong ini kayak lebih panjang lagi tentang sekolahan, tentang sebagainya gitu ya, macam-macam gitu kan. Tapi cukup sampai di sini dulu. Video ini udah cukup panjang. Bagikan ini ke teman-teman semua supaya mereka itu tahu bahwa hidup mereka itu hidup di masa lalu. Bagaimana hidup di masa lalu bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Kalau Anda hidup di masa lalu, hidup Anda akan sama dengan masa lalu yang hanya diulang setiap harinya saja. Alright, thank you so much guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.